ke-14. Keesokan harinya, Alia menemui Kalista di rumah sakit dan Kalista belum sadarkan diri. Dokter pun datang untuk mengecek keadaan Kalista. "Selamat siang, saya mau memeriksa pasien dulu." "Oh, silahkan dok," ujar Alia. Dokter itu pun memeriksa Kalista. "Nona, pastikan kondisinya membaik setelah 2 bulan. Hindari makanan mentah, dingin, dan juga pedas. Pastikan dia cukup istirahat. Periksa stabilitas mentalnya, dan keluarganya juga harus menemani dan menghiburnya, serta membantu keperluannya. Saya permisi dulu." "Oh iya, terima kasih dokter," ujar Alia. Tidak berselang lama, Kalista pun siuman. Kalista melihat Alia dan memalingkan wajahnya. "Kalista, apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan membantumu? Jangan mimpi. Terserah kamu mau berpikir bagaimana. Lupakan aja. Saat polisi menanyaimu, katakan apapun yang kamu ingin katakan. Kalau ingin menjebakku, silakan aja. Aku hanya memikirkan bayi ini." "Kenapa bayi itu?" tanya Alia. "Ini adalah bayi Abrar, Kak." "Kamu barusan bilang apa?" "Anak ini adalah anak dari suamimu, kakak ipar Abrar," ujar Kalista. "Itu tidak mungkin." "Tentu aja mungkin. Kamu pikir CEO perusahaan seperti dia akan tetap suci demi dirimu? Sebelumnya kamu bilang bayi itu anaknya Dilan. Ya, terserah kakak sih mau percaya atau tidak. Kalau menganggap aku bohong membuatmu senang, maka anggap aja aku bohong. Tapi tolong jangan salahkan aku. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena dirimu, Dilan tidak akan putus denganku. Aku baru sadar kalau aku benar-benar menyukainya setelah ini terjadi. Tapi setelah mengambil keputusan yang salah, kamu tidak bisa kembali. Aku sebenarnya mau menyembunyikannya, tapi kamu seharusnya tidak memojokkanku, Kak. Apa kamu pikir apa kamu masih tidak percaya padaku, Kak? Aku benci bayi ini melebihi rasa benciku padamu." Di taman, Alia mengingat semua perkataan Kalista dan dia menangis di taman sendirian. Abrar menelponnya, akan tetapi Alia tidak mengangkatnya. Saat itu kakak ipar sedang mabuk dan dia memaksaku untuk melakukannya, dan kata-kata itu terus terngiang-ngiang di pikiran Alia. Abrar terus mencoba menelpon Alia beberapa kali, akan tetapi Alia tetap tidak mengangkatnya. "Untuk apa aku bersedih? Lagi pula ini hanyalah kawin kontrak." Aku jadi merasa aneh dengan perasaanku sendiri. Alia pun berdiri dan pergi dari taman. Akan tetapi dia dicegah oleh Dilan. "Alia, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu menangis? Apa Abrar itu jahat padamu? Atau malah Kalista yang membuatmu begini?" Dilan hendak mengusap air mata Alia, akan tetapi Alia menepis tangannya. "Jangan sentuh aku, menjauh dariku." "Baiklah Alia, kenapa kamu sendirian di sini?" "Kamu sendiri ngapain di sini?" tanya Alia. "Aku, kenapa?" Tidak mau jawab. "Dia menyuruhku kemari." "Kalau begitu, aku tidak akan menghalangi kalian lagi," ujar Alia, dan Alia pun pergi. "Alia, jangan salah paham, dia yang memaksaku." "Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Dia itu sebenarnya tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Anak muda memang selalu buta akan hal itu." "Alia, kamu ngomong apaan sih?" "Bukan apa-apa kok." Alia hendak pergi lagi, akan tetapi Dilan mencengkram tangan Alia dan memeluknya dari belakang. "Alia, aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sumpah tidak akan mengkhianatimu lagi. Alia, jangan tinggalkan aku. Bisakah kamu memberi aku satu kesempatan lagi? Aku bersumpah tidak akan selingkuh lagi," ujar Dilan, dan ternyata ada paparazi yang memotret mereka. "Lepaskan aku," Alia menampar Dilan. "Dilan, jangan pernah menggangguku lagi, dasar brengsek." Di rumah Abrar, Alia baru pulang ke rumah. Di ruang tamu telah duduk ibu Abrar dan juga Abrar. Alia langsung pergi menuju kamarnya. "Hei, berani sekali kamu pulang. Jam berapa ini? Kamu dari mana?" tanya ibu Abrar. Alia tidak menghiraukan keduanya dan langsung pergi menuju kamarnya. "Lihat itu istrimu."
Ibu, biar aku periksa dulu, ujar Abrar. Apa maksudmu? Kenapa kamu harus memeriksanya? Dia pulang larut tanpa bilang apa-apa, kelayapan seharian dan tidak bekerja. Siapa tahu dia pergi kemana. Ibu, bisa tidak? Jangan bicara begitu. Memangnya kenapa? Kamu ingin ibu berhenti mempermalukan dia? Oke, ibu akan coba. Abrar, kenapa sih kamu tidak bisa melihat kelakuannya pada ibu? Kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan ibu sedikit aja? Kamu ngotot ingin menikah dengannya dan tidak mau bercerai. Aku merestui kalian karena kamu itu adalah anakku. Oh, lupakan aja. Kamu tidak akan mengerti. Aku seharusnya segera pergi dari rumah ini. Ibu, aku paham apa maksud ibu. Tolong jangan diteruskan. Aku ke atas dulu ya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi kalau kamu tidak mau mendengarkan kata ibu sendiri. Lihat aja nanti. Alia menerima telepon dari seseorang. Benarkah? Oke, aku akan segera ke sana ya. Terima kasih banyak ya. Kapan-kapan aku akan traktir kamu makan malam. Akhir-akhir ini kamu kelihatan depresi. Melihatmu bahagia begini, usahaku ternyata tidak sia-sia ya. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Selama kamu senang, semua akan baik-baik aja kok. Aku harus pergi dulu ya, bye. Alia berputar-putar karena Gibran mendaftarkannya ke kompetisi desain. Aku tidak menyangka Saat Alia berbalik, sudah ada Abrar yang berdiri di belakangnya. Tidak menyangka kamu apa? Tanya Abrar. Kamu? Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu bekerja? Kamu tidak menyangka kalau kamu itu apa? Tanya Abrar lagi. Bukan apa-apa kok. Tidak kusangka aku bisa ikut kompetisi desain sebesar ini. Aku sangat senang, ujar Alia. Kompetisi apa? Kompetisi desain salah satu dari 3 kompetisi desain internasional. Alia mengingat kembali perkataan Kalista. Ini anak Abrar dan Alia sangat marah dan mengepalkan tangannya. Kompetisinya sudah dekat, aku harus siap-siap dulu. Alia pun hendak meninggalkan Abrar. Berhenti, perintah Abrar. Ada apa? Oh, kamu mau diambilkan minum atau kamu ingin aku melakukan sesuatu? Abrar pun diam. Dia tidak senang, jangan bilang dia akan merencanakan sesuatu lagi, gumam Alia. Fashion design kompetisi tidak dibuka untuk umum. Kamu bukan desainer terkenal. Bagaimana caranya kamu bisa dapat tiket ke sana? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Tanya Alia. Ya, aku penasaran aja. Memangnya ada yang perlu dirahasiakan? Aku dibantu temanku. Siapa teman kamu? Tanya Abrar. Kamu mau menginterogasiku ya? Kamu mau apa? Langsung katakan aja. Jangan ikut kompetisi ini kali ini. Apa? Kamu jangan ikut kompetisi ini, ujar Abrar. Tuan Abrar, kompetisi ini sangat berarti bagiku. Aku harus ikut dan juga kamu tidak boleh melarangku. Apakah musisi itu yang memberimu tiket? Tolak aja dia. Gak mau, enak aja kamu bilang. Singkirkan mereka, aku akan memberikan kamu yang lebih baik untukmu. Aku akan tetap ikut kompetisi ini. Kalau kamu merasa kalau aku melanggar kontrak, maka kontrak itu akan hangus dan aku akan membayar denda berdasarkan kontrak itu. Abrar pun mengepalkan tangannya. Tuan Abrar, kalau nggak ada masalah lagi, aku duluan ya. Dan Alia pun pergi meninggalkan Abrar dan masuk ke ruang baca. Ponsel Abrar pun berbunyi. Ada masalah apa? Ujar Abrar. Tuan Abrar yang terhormat, kamu lagi makan bom ya? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Ujar seseorang yang menelpon Abrar. Apa maumu? Katakan. Mengenai masalah yang kamu katakan dulu, semua sudah diurus. Memakan banyak tenaga dan juga uang. Sebaiknya kamu berterima kasih padaku. Aku dengar istrimu bersembunyi seakan takut akan sesuatu. Bawalah dia, kita akan makan malam sesekali. Tidak perlu, ujar Abrar dengan cuek. Kamu malu? Jangan begitu dong Tuan Abrar. Bertindak tanpa bicara itu lebih buruk daripada bicara tanpa bertindak.
Jangan ragu untuk mempercayaiku. Biarkan aku yang membantumu mendapatkan kualifikasi dunia kompetisi fashion tahun depan. Maka dari itu, biarkan istrimu tahu akan hal itu dan biarkan aku mentraktir kamu malam ini. Tidak perlu, dia juga tidak peduli tuh, ujar Abrar. Hah? Kenapa? Kompetisi ini disponsori oleh 5 brand terkenal dunia loh, dan kompetisi ini levelnya berbeda. Kamu akan menyesal kalau melewatkan kesempatan ini. Udah, tidak usah khawatir, aku janji aku tidak akan menyesal. Mengenai kualifikasinya, silahkan urus aja sesuai kehendakmu sendiri, ujar Abrar menutup teleponnya. Bersambung.